Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dalyana berbagi dimanapun saja berada. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali melalui channel Dalyana berbagi ini untuk kembali melanjutkan membahas pertanyaan dan jawaban terkait program sekolah penggerak. Kali ini adalah bagian ke-19. Bagian 19 ini masih terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Masalahnya adalah pembelajaran paradigma baru. Pada bagian 19 ini akan kita jawab atau kita lihat jawaban-jawaban pertanyaan yang ada di website program sekolah penggerak. Pertanyaan nomor 116 sampai 123. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya yang ada di website program sekolah penggerak berikut ini akan saya bagikan. Nah, ini pertanyaan nomor 116 sampai 123. Pertanyaan 116. Bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila pada kurikulum 2013? Di mana tadi sebelumnya di 115 itu bahwa profil pelajar Pancasila itu apakah hanya diterapkan di sekolah penggerak saja atau bisa juga diterapkan di sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum 2013? Bisa diterapkan di semua sekolah, baik yang menerapkan kurikulum 2013 secara utuh maupun yang menerapkan kurikulum 2013 yang disederhanakan. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Ini jawabannya. Dalam penyusunannya, profil pelajar Pancasila sudah menjadi atau merujuk pada peningkatan pendidikan karakter atau PPK. Sehingga dalam implementasinya tidak akan bertentangan dengan program pendidikan atau penguatan pendidikan karakter yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah. Dengan menyesuaikan dengan kemampuan sekolah, sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 baik utuh maupun yang disederhanakan dapat menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk membuat memperkuat profil pelajar Pancasila seperti yang dilakukan oleh sekolah penggerak atau SMK pusat keunggulan. Ya, jadi jelas ya, sekolah mana saja bisa menerapkan karena profil pelajar Pancasila itu disusun berdasarkan atau merujuk pada penguatan pendidikan karakter yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah sejak lama ya, sejak dulu ya, sebelum kurikulum 2013 juga sudah ada penguatan pendidikan karakter. Apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Ya. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan memperkuat nilai-nilai luhur peserta didik. Nilai-nilai luhur Pancasila ya, maksudnya pada peserta didik dan para pemangku kepentingan lainnya. Ya. Mengapa pembelajaran melalui proyek disebut sebagai penguatan profil pelajar Pancasila? Ini jawabannya. Di sekolah, profil pelajar Pancasila perlu dikembangkan melalui berbagai strategi saling melengkapi dan memperkuat, yaitu budaya sekolah, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan ko-kurikuler berupa pembelajaran melalui proyek. Jadi kalau sebelumnya pembelajaran proyek itu untuk menilai aspek keterampilan ya, sebelum di kurikulum 2013 ya. Di sini sebenarnya sama saja. Jadi karakter itu apapun karakternya maupun disebut profil pelajar Pancasila ya tetap dilakukan melalui
saling melengkapi melalui pembudayaan di sekolah, yaitu pembiasaan, baru kemudian akan menjadi budaya sekolah, karakter dulu baru menjadi budaya sekolah, sehingga dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran, kegiatan kurikuler, kegiatan pembiasaan, termasuk kegiatan ekstrakurikuler sebenarnya ya. Nah, juga melalui proyek. Dengan demikian, proyek ini bukan satu-satunya metode, melainkan salah satu upaya untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Jadi bukan satu-satunya, kalau satu-satunya tentu tidak benar ya. Apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran profil dimensi utama pelajar Pancasila. Selain itu, siswa akan belajar menelaah tema-tema tertentu yang menjadi prioritas setiap tahunnya. Nomor 120, apa saja perubahan yang timbul dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Sekolah perlu mengalokasikan waktu agar guru bisa bekerja secara kolaboratif atau bersama-sama. Nah, kolaboratif akan menjadi kunci sukses atau tidaknya sebuah proyek. Dalam pelaksanaan proyek, guru-guru harus berkolaborasi secara lintas ilmu untuk merencanakan, memfasilitasi, dan menjalankan asesmen atau penilaian. 121, bagaimana implementasi profil proyek pelajar Pancasila di sekolah? Proses memperkuat profil pelajar Pancasila di sekolah akan dijalankan secara terpisah dari mata pelajaran, namun mengambil sebagian waktu dari seluruh pembelajaran di sekolah. 122, apa fungsi profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila berguna sebagai kompas bagi pendidik dan para pelajar Indonesia. Profil pelajar Pancasila menjabarkan tujuan pendidikan nasional secara lebih rinci terkait cita-cita, visi, misi, dan tujuan pendidikan peserta didik dan seluruh komponen satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila memberikan gambaran yang ingin dituju mengenai karakter dan kemampuan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir untuk mewujudkan profil pelajar Indonesia. Sehingga pendidik dan pelajar mengetahui apa harapan negara terhadap hasil pendidikan dan berusaha mewujudkannya bersama. 123 tadi sampai 123 ya. Apa yang dimaksud dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Dimensi profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kompetensi fondasi yang perlu dikembangkan satuan pendidikan untuk peserta didik. Dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, 3 bergotong royong, 4 mandiri, 5 bernalar kritis, 6 kreatif. Sebagai contoh, mampu mengelola belajar dan merancang strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan belajar ya, adalah sikap yang terbangun sebagai hasil dari perkembangan dimensi mandiri. Nah, kiranya demikian untuk tanya jawab bagian ke-19 ini.
di mana sudah kita bahas tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang ada di website program Sekolah Penggerak, pertanyaan nomor 116 sampai 123. Mudah-mudahan menjadi jelas dan bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kalau ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.